Shalom, selamat pagi. Apa kabar teman-teman? Saya berharap apapun keadaan teman-teman, engkau tetap bersuka cita karena ada kasih, penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan ada bersama-sama dengan teman-teman dimanapun kalian berada. Saat pagi hari ini, mau sesulit, serumit, sesukar apapun persoalan yang sedang engkau hadapi, percayalah bahwa engkau tidak ditinggal sendiri, tapi karena ada Tuhan yang bersama-sama denganmu, yang akan memberikan kekuatan, penghiburan, kedamaian, hikmat daripada Tuhan ada bersama-sama dengan teman-teman, sehingga engkau dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, dan engkau akan percaya dan melihat bahwa benar Allah yang saya dan teman-teman sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Dia selalu ada di setiap musim hidup kita. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan mensubscribe, like, komen, dan share YouTube channel ini agar kita semakin bertumbuh bersama, semakin mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Ketika misionaris berkebangsaan Swedia bernama Erik Lund merasa dipanggil oleh Allah untuk pergi ke Spanyol dan melakukan pelayanan atau pekerjaan misi di akhir dekade tahun 1890-an. Ia langsung taat. Meski pelayanannya di sana tidak begitu berhasil, namun ia tetap bertahan dalam keyakinan akan panggilan Allah. Suatu hari, Lund bertemu dengan seorang pria dari Filipina bernama Braulio Manikan, dan ia kemudian membagikan Injil kepada Braulio, dan Braulio pun menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka kemudian bekerja sama untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam salah satu bahasa daerah di Filipina, dan di kemudian hari mereka merintis ladang misi pertama dari gereja baptis di Filipina. Alhasilnya, banyak orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan itu juga ada peran Lund di dalamnya yang tetap bertahan, yang menjawab panggilan Allah untuk melakukan pelayanan atau pekerjaan misi. Seperti Nabi Yesaya bersedia menjawab panggilan Allah. Dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, Allah mencari orang yang mau pergi untuk menyampaikan pesan tentang penghakimannya yang segera tiba dan pengharapan masa depan untuk umat Israel. Yesaya mengajukan dirinya dengan berani. Ia berkata, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Sebenarnya Yesaya sendiri merasa tidak layak, seperti yang telah ia akui di ayat yang kelima. Ia berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Dan akan tetapi Yesaya bersedia memenuhi panggilan itu karena ia telah menyaksikan kekudusan Allah, dan kemudian ia menyadari dosa-dosanya dan menerima penyucian. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Kesalahanmu," serta "lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Di ayat yang ke-7. Teman-teman, apakah Allah memanggilmu untuk melakukan sesuatu baginya?
Apakah engkau sudah menjawab panggilan tersebut? Jika belum, mari ingat kembali kebaikannya. Ingat juga apa yang telah Allah lakukan lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ia telah mengutus Roh Kudus-Nya untuk menolong dan menuntun kita. Sama seperti yang dikatakan oleh Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan ia menyiapkan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menjawab panggilannya. Kiranya saya dan teman-teman kita mau seperti Yesaya. Ketika Allah memanggil kita untuk melakukan pekerjaannya, pelayanannya, maka kita akan berseru dan menjawab kepada Tuhan, ini aku, utuslah aku. Amin. Selamat beraktivitas, tapi jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan di air mengalir dan dengan sabun, menjauhi kerumunan, dan bila perlu tidak keluar dari rumah. Dan dengan demikian teman-teman, bukan hanya melindungi diri kita sendiri, tapi kita juga melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita dan melindungi mereka yang kita cintai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.